Oke, kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Dihadapkan sama masalah yang rasanya tuh gede banget, rumit, sampai kita bingung, aduh, mau mulai dari mana ya? Tapi, gimana kalau saya bilang, memecahkan masalah itu sebenarnya bukan bakat loh, tapi sebuah keahlian, skill yang bisa dilatih. Nah, di sini kita akan coba bedah bareng-bareng caranya. Familiar banget kan sama perasaan kayak gini? Momen di mana satu masalah tuh rasanya kayak tembok raksasa di depan kita. Coba satu cara, gagal. Coba cara lain, buntu lagi. Rasa frustrasi kayak gini tuh, ya manusiawi banget. Dan jujur aja, ini adalah langkah pertama yang dirasain semua orang. Dan yang penting, kamu nggak sendirian. Masalah utamanya itu seringkali kita merasa overwhelmed, kewalahan. Kita tuh kejebak di gejalanya aja. Contohnya, aduh, proyek ini telat nih, tapi kita nggak pernah gali sampai ke akarnya. Alhasil, ya kita cuma muter-muter di situ-situ aja. Nah, disinilah kita perlu shifting cara pandang kita. Kesalahan terbesar yang sering kita percaya adalah kalau problem solving itu bakat bawaan. Bukan, sama sekali bukan. Ini tuh sebuah keterampilan. Sama aja kayak belajar naik sepeda atau belajar masak. Sesuatu yang bisa dipelajari, dilatih, dan akhirnya dikuasai oleh siapapun. Saya pribadi suka banget sama kutipan ini karena pesannya itu benar-benar, wow, bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri. Artinya apa? Artinya, siapapun termasuk kamu bisa jadi pemecah masalah yang jago. Ini bukan soal sihir, tapi soal metode dan mindset yang pas. Oke, pertanyaannya sekarang, kita mulai dari mana nih buat ngebangun skill ini? Jawabannya, semuanya itu berakar dari fondasi yang paling dasar. Pola pikir kita, mindset kita. Tanpa fondasi yang kokoh, teknik secanggih apapun yang nggak akan banyak gunanya. Nah, disinilah pertempuran utamanya terjadi. Di dalam kepala kita. Ada yang namanya fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan mindset ini ngelihat masalah itu sebagai ancaman, kayak ujian yang bisa nunjukin kegagalan mereka. Sebaliknya, ada growth mindset, pola pikir bertumbuh, yang justru ngelihat masalah itu sebagai undangan, kesempatan buat belajar. Jadi pertanyaannya buat kita semua, masalah itu batu sandungan atau justru batu loncatan? Nah, dari growth mindset inilah lahir 3 otot mental yang penting banget. Pertama, rasa ingin tahu. Ini yang bikin kita terus nanya kenapa ya? Kedua, ketahanan atau resiliensi. Ini yang bikin kita bisa bangkit lagi waktu jatuh. Dan ketiga, kemampuan beradaptasi. Ini yang ngasih kita kelenturan buat ubah strategi di tengah jalan. Tiga-tiganya ini kerja bareng, kayak bensin buat mesin problem solving kita. Oke, jadi kalau mindset yang tepat itu ibarat petanya, sekarang kita butuh kompasnya. Sebuah kerangka kerja atau framework praktis yang bisa nuntun kita ngelewatin masalah apapun, mau itu besar atau kecil. Dan enaknya, kerangka ini tuh simple banget dan gampang diingat. Anggap ini sebagai sebuah siklus yang terus berputar. Langkah pertama, dan ini yang paling penting adalah cari tahu apa sih masalah yang sebenarnya. Kedua, kita pecah-pecah masalah besar itu jadi bagian-bagian kecil biar nggak kelihatan seram. Ketiga, nah ini saatnya kita kreatif, cari solusi. Dan keempat, ya eksekusi, lakukan sesuatu. Kuncinya di sini adalah kata siklus. Bisa jadi nanti kamu harus balik lagi ke langkah sebelumnya setelah nemu info baru, dan itu wajar banget. Nah, buat ngebantu di langkah satu tadi, ada satu alat sederhana tapi keren banget. Namanya 5 whys atau 5 mengapa. Idenya gampang, kita tanya terus kata mengapa sampai kita nemu akar masalahnya. Contoh ya, penjualan kita turun. Kenapa? Karena tim marketing performanya kurang. Kenapa? Terus aja gali lebih dalam, lewatin jawaban-jawaban yang di permukaan sampai ketemu biang keladinya. Dan ini bukan cuma teori buat rapat di kantor ya. Framework ini tuh bisa banget kamu pakai di mana aja. Entah itu buat ngatur keuangan pribadi, ngatasin konflik di dalam tim, atau bahkan waktu kamu mau merencanakan proyek kamu selanjutnya. Yuk, kita lihat contoh konkretnya. Misalnya, kamu sering ngerasa boros, jangan cuma janji, besok mau hemat Coba deh pakai langkah 1. Tanya ke diri sendiri, kenapa ya aku sebenarnya boros? Apa karena lagi stres? Atau cuma ikut-ikutan teman? Atau contoh lain, di tim kerja sering miskomunikasi. Jangan langsung tunjuk-tunjuk jari, coba pakai langkah 3. Yuk, kita brainstorm bareng-bareng, cari cara komunikasi baru yang lebih enak. Intinya, fokus ke solusi, bukan saling menyalahkan. Jadi, dengan ngebekalin diri pakai mindset dan framework ini, kamu tuh sebenarnya udah punya sesuatu yang baru. Ini bukan lagi sekedar info, tapi udah jadi sebuah kemampuan. Anggap aja ini kayak superpower baru kamu, yang bisa kamu keluarin kapan aja kamu butuh. Dan inilah pola pikir yang paling penting buat kita pegang. Daripada lari dari masalah, coba deh lihat masalah itu sebagai sebuah undangan.
Undangan buat apa? Buat tumbuh, buat belajar, dan buat berinovasi. Percaya deh, setiap tantangan yang berhasil kamu lewati, itu bakal bikin kamu jadi lebih kuat dan lebih bijak. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Coba deh, pikirin satu aja masalah yang lagi kamu hadapi sekarang. Entah itu di kerjaan atau di kehidupan pribadi. Gimana caranya kamu bisa mulai menerapkan siklus 4 langkah sederhana tadi untuk bikin kemajuan, bahkan mulai hari ini juga. Jadi, masalah apa yang bakal kamu taklukkan pertama kali?